Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Web Framework yang berjudul IKLAS, yaitu Sistem Peminjaman Ruang Kelas jurusan Teknik Elektro. Di sini kami akan mendemokan hasil dari website kami. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Alinera Syafika dengan NPM 23150651001. Izin menyatakan diri, nama saya Zaskia Jihan Nabila dengan NPM 23150661055. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febilanda Putri dengan NPM 2315061003. Nah, di sini untuk penjelasan dari endpoint, routing, dan juga database-nya. Nah, untuk file utama yang menunjukkan semua REST API endpoint itu ada di backend routes API.php. Nah, di sini lihat semua ada beberapa eh, public routes-nya. Misal di sini ada POS untuk API register, POS API login untuk out control register dan juga out control login di sini. Kemudian di sini ada protect routes di mana dia menggunakan out sanctum. Nah, di sini dia pakai middleware di menunya di mana terdapat user info di mana ada metodenya itu get sama post untuk return current user data dan juga controller untuk logout di sini. Yang pertama user sama logout. Nah, kemudian di sini ada untuk ruangannya, room manajemennya. Di sini ada get, post, put, dan juga delete untuk ruangan. Dimana di sini ada yang untuk melihat semua ruangannya ini dia bisa diambil oleh semua role, yaitu mahasiswa, admin, dan juga kajur. Sedangkan untuk kita membuat ruangan baru itu hanya untuk admin, untuk mengedit juga untuk admin, dan juga untuk hapus itu hanya admin di sini. Nah, kemudian di sini ada jadwal kuliah di mana metodenya itu ada get, post, dan juga delete. Dimana di sini untuk jadwal controllernya masih sama. Dia untuk membuat dan menghapusnya itu hanya admin, sedangkan untuk mengambil jadwalnya itu untuk semuanya. Nah, kemudian untuk si peminjaman atau rembukannya itu dia hanya menggunakan get dan juga post, di mana API peminjaman yang pertama itu di statusnya bakal disetujui, disetujui admin, disetujui kajur, dan juga ditolak kajur. Kemudian untuk postnya itu untuk membuat peminjaman baru. Nah, kemudian di sini ada untuk mengambil peminjaman di mana di sini fungsinya untuk mahasiswa. Dia bakal menggunakan fungsi my peminjaman untuk meminjam si ruangannya. Kemudian di sini juga kita untuk mengambil pada menu statistik mana untuk ditampilkan di dashboard mahasiswa. Namun di sini untuk show peminjaman apa saja yang harus dilakukan. Kemudian untuk di sini ada untuk kita menampilkan si approve dari admin dan juga reject dari admin dan juga approve dari kajur dan juga reject dari kajur setelah di notifikasi. Di sini untuk detailnya dia ada admin only dan juga kajur only. Nah, kemudian untuk websitenya dia hanya untuk return view welcome. Di sini bisa dilihat di web PHP. Nah, ini dia cuma satu karena dia cuma untuk return view. Kemudian ada juga controller untuk business logicnya, di mana dia menangani autentikasi, register, dan juga login. Nah, sini masuk ke controller di mana masuk ke folder app, HTTP, dan juga controller. Nah, di sini ada beberapa, ada autentikasi untuk login juga register pengguna, ada controller, jadwal controller, peminjaman controller, dan juga ruangan controller. Dan di sini untuk yang out controller yang pertama itu, kita menangani untuk pembuatan register user baru, yang biasanya itu untuk mahasiswa, dan juga login untuk
return Santom tokennya. Nah, sini. Ini adalah untuk nama, email, password, role, ini untuk mahasiswa. Seperti itu. Dan ini untuk function loginnya, mana kita bakal request untuk validasinya apakah email dan juga passwordnya ini sudah terdaftar. Dan juga cek kredensial dari database-nya. Setelah itu kita akan mengambil data user dan juga membuat token otomatis. Dan akan mengirim responnya ke JSON. Nah, setelah itu di sini ada untuk ruangan controller di mana terdapat beberapa metode untuk list semua ruangannya, menambah ruangan baru, edit ruangan, dan juga hapus ruangan. Jadi yang tadi telah kita tulis di API PHP itu untuk controller itu ada di sini. Mana di sini ada validasi ketika kita menambahkan ruangan, kemudian juga akan menyimpan ke database dan untuk mengupdate serta mendelete ruangannya seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk menangani semua operasi peminjaman ruangan. Di sini ada untuk filter by status, by apakah dia telah dipinjam, diajukan atau apa. Kemudian ada mahasiswa lihat miliknya sendiri yang setelah dipinjam, buat peminjaman baru, kemudian detail pinjaman, dashboard statistik, admin yang telah disetujui, yang telah ditolak admin, dan juga telah di-approve lajur dan ditolak lajur serta dapat notifikasi. Nah, kemudian di sini ada untuk peminjaman controllernya kurang lebih sama aja, ada function untuk index dimana digunakan mulai dashboard admin, frekuensi admin, dan juga live monitoring. Nah, kemudian di sini ada generate file URL-nya serta kalau kita mengambil si ID-nya. Kemudian di sini ada function yang peminjaman tadi ketika mahasiswa meminjam dia akan masuk ke database yang ini ya, lagi mahasiswa, nama mahasiswa, email, ruangan, bla bla. Kemudian untuk menunjukkannya sama, kita juga akan mengambil data yang sama, itu tergantungnya itu oleh mahasiswa dan juga ruangan, di mana misalnya tidak ada, itu dia akan muncul pengajuan tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada jadwal controller juga. Untuk jadwal itu kurang lebih bersama seperti penambahan ruangan dan juga pemunculannya mirip. Kemudian di sini ada skema dari database-nya, tabel user, tabel ruangan, tabel peminjaman, tabel jadwal kuliah, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa buka database-nya. Nah, di sini DB peminjaman. Kita select misalnya pinjaman. Misalnya di sini dapat terlihat yang udah kita buat tadi, ada ID-nya, ID mahasiswa di ruangan, ada tanggal pinjamnya, jam mulainya dari jam berapa, kemudian keperluannya apa, status, catatan admin, catatan kajur, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat siapa aja user yang telah terdaftar. Nah, di sini ada 3 row utama, Budi sebagai mahasiswa, admin jurusan, dan juga ketua jurusan. Untuk migration dan sebagainya ini untuk kita membuat si tabel-tabelnya tadi. Misalnya di sini ada job table, peminjaman, user, ruangan, job, dan yang dibuatlah di sini. Dan di sini juga ada jadwal kuliah yang ditampilan di front end awal. Kemudian juga ada ruangan. Seperti itu. Kurang lebih untuk penjelasannya seperti itu. Di sini juga ada relationship diagramnya dalam bentuk sederhana, di mana FK dan juga
foreign key dan juga primary key-nya saling terhubung. Seperti itu. Sekian penjelasan tentang routing endpoint dan juga eh, database-nya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk role mahasiswa. Jadi ini untuk tampilan loginnya. Untuk loginnya di sini menggunakan email kampus dan juga password. Nah, sebelumnya kalau kita belum mempunyai akun, akan diarahkan untuk daftar terlebih dahulu dengan mengeklik daftar di sini. Lalu akan memasukkan nama lengkap, NIM, email kampus, lalu daftar sebagai mahasiswa atau dosen, lalu password dan ulangi password. Lalu di sini kita langsung login saja dengan memasukkan email kampus yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Kemudian setelah login, langsung ke dashboard, yaitu berisi ringkasan aktivitas peminjaman ruangan. Jadi di sini akan ada update terakhir, yaitu pada dashboard ini terakhir itu mengajukan peminjaman H17, yaitu melakukan seminar proposal, yang dimana ada eh, shortcut untuk ke status peminjaman, yaitu cek status pengajuan. Jadi ketika diklik, akan menampilkan status dari pengajuan ruangan tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada jadwal peminjaman yang sudah eh, kita ajukan, yaitu ada 17 dan ada Laboratorium Teknik Digital. Lalu di sebelah kanan itu ada statistik semester ini, yaitu berisi total pengajuan. Jadi pada akun ini sudah mengajukan 6 total pengajuan, lalu ada status menunggunya sebanyak 3 dan disetujuinya itu sebanyak 2. Lalu di bawahnya ada shortcut untuk kita meminjam ruangan. Jadi ketika diklik akan ke menu peminjaman. Nah, di sini untuk mengajukan peminjaman kita akan memilih dulu ruangan yang ingin dipinjam. Jadi di sini berisi daftar ruangan yang tersedia. Nah, di sini kita memasukkan tanggalnya untuk mengecek ruangan apa yang tersedia. Misalnya kita cek eh, kita pilih di tanggal 15. Lalu di sini kita akan memilih ruangan yang tersedia. Misalnya kan kita kemudian di situ juga ada fitur untuk pencarian untuk lebih cepat dalam mencari ruangannya. Misal H5. Nah, di sini akan muncul H5. Lalu untuk meminjam kita tinggal klik ajukan peminjaman. Lalu akan muncul formulir peminjaman yang harus kita isi. Nah, di sini berisi yang pertama kita memasukkan tanggal kegiatannya. Di sini kita masukkan misal hari Senin itu di tanggal 15, lalu jam mulainya di jam 8 dan jam selesainya jam 10. Kemudian kita mengisi detail keperluannya, tujuan peminjamannya untuk apa. Misal eh, kelas pengganti web framework. Nah, setelah itu kita mengupload surat permohonannya, yaitu dengan format PDF, dengan maksimal ukuran 2 MB. Lalu setelah kita pilih filenya, kita kirim pengajuannya. Oh, ternyata saat eh, kita kirim pengajuannya, ruangannya bentrok, maka akan muncul notifikasi ruangan bentrok dan kita tidak bisa mengajukan peminjamannya. Jadi kita cari kelas lain
yang tidak bentrok ataupun mengganti tanggalnya misal di 16. Nah, ini berhasil diajukan dan akan masuk ke status pengajuan yang dimana tadi kita meminjam H5 itu menunggu verifikasi dari admin untuk keperluan kelas pengganti web framework. Dan nantinya akan masuk juga ke notifikasi. Nah, di sini akan muncul di notifikasi yaitu verifikasi admin, yaitu pengajuan peminjaman H5 sedang diperiksa. Sepertinya untuk dashboard mahasiswa sudah selesai. Sekarang lanjut aja ke dashboard admin. Baik, selanjutnya masuk ke role admin, kita masukkan email dari admin, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini setelah login, maka muncullah dashboard admin yang dimana di sini terdapat jumlah total ruangan yang ada, yaitu ada 12 ruangan, lalu 3 menunggu verifikasi dan 1 terpakai hari ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat jadwal peminjaman untuk hari ini, yaitu mahasiswa bernama Budi, yaitu ruangan H17 di jam 10 sampai 12. Ini yang sudah diverifikasi oleh admin dan kajur. Lalu selanjutnya kita ke menu kelola ruangan. Nah, di sini muncullah daftar ruangan yang dimana admin ini bisa menambahkan ruangan, menghapus, bahkan mengedit. Nah, di sini misalkan kita mencoba menambahkan ruangan. Nah, misalkan di sini kita mau menambahkan nama ruangannya lab konversi. Nah, dengan deskripsi laboratorium, di sini juga kita bisa set kapasitasnya. Di sini kita tuliskan 40. Lalu lokasinya ada pada laboratorium. Baik, bisa kita simpan. Nah, di sini langsung muncul bahwa tambah ruangannya berhasil, yaitu muncul lab konversi di yang paling bawah. Lalu jika kita mau mengedit, kita bisa klik yang bagian edit. Nah, di sini bisa mengedit, bisa mengubah kapasitasnya. Misalkan kita ubah kapasitasnya jadi 30. Lalu simpan. Nah, dia langsung teredit menjadi 30 kapasitas. Lalu kalau kita mau menghapus, kita bisa tekan yang icon sampah warna merah. Oke, muncul peringatan apakah ingin menghapus. Jika iya, maka klik iya. Dan untuk ruangan telah terhapus. Begitulah untuk konsep dari kelola ruangan oleh role admin. Selanjutnya ada pada jadwal kuliah. Kita klik jadwal kuliah. Nah, di sini kita bisa menambahkan jadwal kuliah yang ada pada jurusan teknik elektro. Di sini mungkin untuk admin itu konsepnya dia akan menambahkan atau mengedit jadwal kuliah sesuai dengan semesternya. Misalkan semester 1 dia akan menuliskan semua jadwal kuliah di semester 1 agar eh, untuk pemantauan ruangannya secara real time. Misalkan di sini kita mau menambahkan mata kuliah atau jadwal kuliah. Nah, di sini tambah jadwal. Misalkan hari Senin ruangannya di lab komputer. Nah, jam mulainya misalkan di sini kita set di jam 7.30 sampai jam 9.10. Untuk mata kuliah
pemrograman web. Nah, bisa masukkan nama dosen, misalkan nama dosennya Alia. Oke, di sini kita klik simpan. Nah, maka di sini kita berhasil menambahkan jadwal kuliah. Nah, untuk semua jadwal yang ada di sini dengan ruangan yang dipakai itu tidak bisa dipinjam. Jadi kalau ruangan-ruangan ini yang ada di jadwal dan di jam yang sesuai dengan jadwal itu tidak bisa dipinjam oleh mahasiswa ataupun dosen. Maka yang mau meminjam harus di luar jam mata kuliah ini. Seperti itu. Lalu kita masuk ke menu verifikasi. Nah, di sini terdapat verifikasi yang harus dilakukan oleh admin. Nah, tadi kan dari mahasiswa mengajukan ke admin. Nanti dari admin jika sudah diverifikasi berkas-berkasnya, maka akan diteruskan ke Kajur. Nah, bisa kita lihat salah satunya ada di Budi Mahasiswa adalah keperluannya kelas pengganti web framework. Nah, bisa dilihat ya ada surat permohonannya bisa kita unduh juga. Kalau kita mau menyetujuinya, kita bisa klik verifikasi dan teruskan. Oke, langsung muncul notifikasinya. Nah, maka statusnya dari pengajuan tersebut langsung diverifikasi oleh admin. Selanjutnya ada monitoring kelas. Oh ya, sebelumnya ada dulu pemfilteran yang dimana ada empat, yaitu perlu diverifikasi, ada menunggu kajur, ditolak admin, dan semua riwayat. Kalau kita pilihnya semua riwayat, maka akan muncul semua riwayat yang ada. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang ditolak admin, ada yang diajukan. Nah, ada juga riwayat selanjutnya, ada pemfilteran selanjutnya yaitu ditolak admin, bisa kita lihat. Kalau kita klik ditolak admin, maka akan muncul pengajuan yang telah ditolak admin. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa lanjut ke monitoring kelas. Nah, di sini bisa lihat untuk role admin ini bisa melihat live monitoring dari kelas itu apakah sedang terpakai atau tidak, apakah tersedia atau tidak, dan apakah sedang dipinjam atau tidak. Nah, misalkan di sini karena ini hari Minggu, nah di sini untuk ruang kelasnya tersedia semua. Namun jika nanti sudah melakukan peminjaman pada jam yang sekarang, maka status dari live monitoringnya berubah menjadi terpakai seperti itu dan dia tidak bisa dilakukan peminjaman lagi. Nah, tujuan dilakukan live monitoring adalah agar admin dan kajur ini bisa memantau ruangan apa saja yang sedang dipinjam dan ruangan apa saja yang tersedia dan tidak tersedia. Baik, mungkin sekian untuk role admin. Selanjutnya akan dijelaskan role ketua jurusan oleh Zaskia Jian. Ya, langsung aja di sini kita keluar dulu. Nah, di sini sama seperti admin dan juga mahasiswa, kita juga akan masukkan email sesuai kajur yang sudah terdaftar. Jadi di sini kajur@test.com dengan kita masukin passwordnya. Nah, sini langsung masuk ke dashboard Kajur, ketua jurusan, di mana dashboard Kajur kurang lebih mirip seperti admin, di mana di sini ada ringkasan aktivitas dan penggunaan ruangan, yang di mana terdapat total ruangan ada 12, persetujuannya 2, dan terpakai untuk hari ini itu 1, di mana di jam 10 sampai jam 12 tadi. Nah, kemudian di sini masuk ke verifikasi pengajuan, di mana tadi untuk role admin, role mahasiswa telah mengajukan pengajuan ruangan dan juga telah disetujui oleh admin. Maka kita sebagai role ketujuan itu akan memeriksa kelengkapan dari eh, berkas dan juga pengajuan admin. Sebenarnya kalau di admin itu udah diajuin dan juga sudah dibuka suratnya, maka sebenarnya untuk eh, kajur ini untuk seperti verifikasi tambahan saja. Misalnya kita periksa. Nah, di sini udah jelas detail pengajuannya dengan ID-nya sekian, kegiatannya tanggal sekian, dari jam sekian sampai sekian di ruangan H5 dan keperluannya apa. Jadi sudah sangat jelas. Misalnya kita di sini setujui pengajuan. Nah, di sini juga kita dapat cetak surat. Nah, setelah itu ada juga fitur monitoring ruangan. Kurang lebih untuk live monitoring ini sama seperti admin, di mana untuk pemantauan penggunaan ruangan secara real time.
Ya, dikarenakan ini hari Minggu, jadi semua ruangan itu tersedia. Dan misalnya tadi H17, kenapa nih sekarang sudah tersedia? Karena jam yang dipinjam tadi sudah lewat, seperti itu. Kemudian di sini ada laporan rekapitulasi. Nah, untuk bulan Desember ini kita sudah melakukan totalnya itu ada 7 pengajuan yang dimana terdapat eh, beberapa status yang dimana ada yang disetujui, diajukan, dan juga ada yang baru disetujui oleh admin dan belum disetujui oleh kajur, seperti itu. Di sini terdapat ruangannya apa saja, waktunya kapan, dan statusnya seperti itu. Untuk dashboard Kajur kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita dapat cetak dan juga ekspor. Misal di sini. Nah, di sini kurang lebih sama untuk ininya terdapat nama mahasiswanya, ruangannya, tanggal, jam, dan juga keperluan serta status. Seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat apakah bulan Juni ada yang meminjam, November, Desember, seperti itu. Nah, untuk demo dari 3 role menurut saya sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian testing. Nah, untuk testing di sini kita kan menggunakan Laravel dan juga React.js untuk dalam perancangan dan pembangunan sistem ini. Nah, di sini untuk kita meriksa apakah sudah berjalan dengan sempurna, kita harus melakukan testing di mana di sini pertama kita akan masuk dulu ke foldernya. Let's cd front end. Nah, di sini untuk yang front end itu kan karena kita menggunakan React, maka kita melakukan npm run test. Dimana kalau kita mau ngejalanin yang min run ini, dia bukan watch mode. Jadi dia nggak mau ngubah keseluruhan dari filenya. Jadi kita cuman buat ngetes sekali jalan. Nah, nah di sini udah kelihatan di mana yang dites itu satu file tes yang di dalamnya ada 3 tes di mana semuanya ini tercentang dan lulus. Yang kategorinya itu ada check assertion basic, kemudian penjumlahan dan juga string. Nah, di sini eh, durasinya cukup sebentar, yaitu cuma 1 detik 48 dengan eh, dia biasanya lebih ke setup environment dan juga load modul yang agak sedikit lebih lama. Nah, kemudian di sini untuk backend-nya kita juga bisa cek atau testing, cd backend dulu. Nah, kemudian untuk bedanya di backend ini karena kita menggunakan Laravel, untuk komennya itu kita menggunakan PHP Artisan Test. Nah, di sini muncul beberapa testing, di mana yang pertama itu ada example test. Sebenarnya di sini adalah unit dasar yang biar ngasih tahu bahwa PHP unitnya ini telah berjalan. Kemudian ada feature test, di mana di sini untuk melakukan tes respon 200 dan ngasih tahu bahwa routing dari aplikasinya itu dari aplikasi Laravelnya itu aman. Nah, kemudian di sini ada feature peminjaman di mana di sini ada beberapa skenario seperti mahasiswa dapat dapat membuat peminjaman, mahasiswa hanya lihat peminjaman sendiri, admin dapat lihat semua peminjaman, admin dapat approve, admin dapat reject, kajur dapat approve, dan juga peminjaman include dari file URL. Selain itu juga ada filter peminjaman by status, validasi tanggal, kemudian ada validasi jam selesai, dan terakhir ada tes untuk feature user API test, di mana user sudah bisa registrasi, login, dan juga autentikasi. User bisa akses dashboard. Untuk autentikasi ini lebih ke main di role-nya. Jadi ketika kita login sebagai admin, makanya muncul ada dashboard admin dan sebagainya. Nah, di sini dapat lihat keseluruhannya tesnya itu 15 berhasil, seperti itu. Untuk testing, saya pikir cukup. Saya kembalikan ke Alia. Baik, itu adalah demo dari website kami dan testing terkait dari front end dan back end pada iKlas. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.